Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Tebing setinggi 10 meter di Kecamatan Salopa, Tasikmalaya longsor. Jalan terputus karena tertutup material longsor. Pabrik rotan di Kabupaten Cirebon terbakar. Api berhasil padam dalam waktu 6 jam. Waspada modus baru peredaran narkoba di Subang. Pengedar menempel narkoba di pohon atau di dinding tembok yang sudah disepakati dengan pembeli. Hujan deras yang mengguyur Tasikmalaya membuat tebing di Kecamatan Salopa longsor. Material longsor menutup badan jalan sehingga jalan menuju 2 kecamatan sempat lumpuh total. Sebuah tebing setinggi 10 meter di Desa Sawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya longsor setelah diguyur hujan deras dengan waktu yang cukup lama. Material longsor berupa tanah, batu, dan batang pohon menutup badan jalan, sehingga jalan antar kecamatan lumpuh tidak bisa dilalui kendaraan. Tim gabungan dari BPBD, polisi, TNI, Tagana, serta warga evakuasi material tersebut dengan alat seadanya. Tim gabungan mengerahkan mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan material tanah. Adapun material longsor yang turun menutup akses jalan antara Salopa menuju ke Manonjaya. Diakibatkan karena ada hujan deras di daerah Salopa, pemerintah Desa Kawitan bisa terbantu dan material longsor alhamdulillah telah 34% sudah kami dapat dievakuasi. Adapun perkiraan kurang lebih 1 jam lagi material longsor sudah dapat dibersihkan dan lalu lintas menuju Salopa Manonjaya bisa dipergunakan kembali. Meski sempat lumpuh, lalu lintas antar kecamatan akhirnya kembali normal pada malam hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian jalan sedang sepi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Hujan deras juga menyebabkan jalan raya Tasikmalaya Garut terendam banjir dengan ketinggian air 40 cm. Dampak dari banjir lalu lintas jalan tersebut macet panjang. Badan Jalan Mangkubumi Tasikmalaya terendam banjir pada Minggu sore. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi selama 1 jam. Selain hujan, fungsi drainase yang buruk juga menjadi salah satu penyebabnya. Badan jalan yang terendam banjir sepanjang 100 meter menimbulkan kemacetan hingga malam hari. Polisi lalu lintas terus berjaga di bundaran Linggajaya untuk mengurai kemacetan. Kemacetan tidak hanya disebabkan oleh banjir, namun juga karena minimnya rambu lalu lintas. Pangandaran, dari mana ini? Garut. Dari Garut. Ini baru pulang ini. Berangkat kapan? Kemarin sore. Baru pulang sekarang. Oke. Macet di mana ini? Kena macet di mana ini? Dari sana juga. Udah dari Pangandaran juga udah mulai macet ya. Di sini macet juga ya. Siapa? Secara perlahan banjir surut dan kemacetan dapat terurai. Jalan di wilayah ini sering terendam banjir tiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi. Sebab saluran drainase tak kunjung diperbaiki atau dibersihkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Diduga karena konsleting arus listrik, sebuah pabrik rotan di Kabupaten Cirebon terbakar hebat. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam berjibaku selama 6 jam. Setelah petugas pemadam berjibaku selama 6 jam, akhirnya api yang membakar pabrik rotan di Desa Karangasem, Plumbon, Kabupaten Cirebon berhasil dipadamkan Senin pagi. Namun bangunan utama dan 2 bangunan lainnya ludes dilalap si jago merah. Petugas terus melakukan proses pendinginan di area yang terbakar. Petugas pemadam telah mengerahkan berbagai upaya termasuk menerjunkan 11 mobil pemadam. Namun banyak bahan mudah terbakar seperti busa dan bahan baku rotan membuat api sulit dikendalikan. Kebakaran mengakibatkan rotan yang sedianya diekspor ke Amerika dan Eropa ludes dengan total kerugian mencapai 2,5 miliar rupiah. Ada 1 gudang packing yang dan barang yang kirim itu kurang lebih 10 kontainer. Diekspor kemana aja? Ekspor kita ke US dan ke Eropa.
Total kerugian totalnya berapa miliar? Ludes semua yang mau diekspor tuh? Iya, ludes semua. Mungkin bisa batal ya. Total kerugian kira-kira berapa? Kerugian kalau furniturnya aja sekarang 2,5 atau 2,7. Furnitur yang siap ekspornya itu. Ya. Upaya pemadaman tidak mudah karena banyak bahan mudah terbakar sehingga api dengan cepat membesar dan merembet. Kebakaran bahkan disertai ledakan keras yang diduga bersumber dari tabung gas yang tersambar arus listrik. Pemadaman api hampir 4 jam, dilanjut dengan pendinginan 2 jam. Berapa mobil? Kita kerahkan 9 unit dari kabupaten dan 2 unit dari daftar kota Cirebon. Apa kesulitannya? Kesulitan kita, alhamdulillah, tidak ada. Pabrik rotan terbakar hebat pada Senin malam. Banyak bahan mudah terbakar disertai angin kencang membuat api membumbung tinggi dan cepat membesar. Petugas pemadam kesulitan menjangkau titik api sehingga proses pemadaman butuh waktu lama. Petugas harus mengerahkan belasan kendaraan pemadam karena banyak area pabrik yang terbakar. Karena besar sekali, akhirnya kita meminta rekan-rekan dari pos jaga Arjawinangun, Palimanan, Sumber, Gunung Jati untuk meluncur. Kemudian melihat situasi masih belum bisa kita tangani, kita meminta bantuan juga 2 unit dari kota. Sementara ini juga karena masih belum ini juga kita juga minta bantuan juga 2 unit lagi dari Panganan dengan Lemah Abang. Total berarti 11 unit. Apa sebetulnya yang terbakar itu kemana? Yang terbakar bahan baku rotan, busa, thinner, dan lainnya yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Bermaksud menyalip kendaraan di depannya, sebuah mobil malah terperosok ke jurang dan tersangkut pohon di daerah Raja Pola, Tasikmalaya. Beruntung seluruh penumpang selamat. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikendarai Iwan melaju ke arah Pangandaran. Korban sedianya hendak menjemput istri dan anak yang sedang liburan. Namun setiba di lokasi, korban bermaksud menyalip mobil bak dan bus yang ada di depannya. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil lain sehingga spontan membuang setir ke kiri. Menurut keterangan sopir, kondisi masih gelap sehingga ia tidak menduga muncul kendaraan lain dari arah depan. Mobil terhenti setelah tersangkut pohon mahoni. Beruntung sopir dan penumpang selamat hanya menderita luka ringan.